Sivitas Akademika UKSW yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali ibadah Senin kita di pagi ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga di pagi ini sebagai Sivitas Akademika Universitas Kristen Satya Wacana, kami boleh berjumpa lagi dengan media virtual ini dalam ibadah Senin yang merupakan bukti iman kami bahwa pertolongan Tuhan selalu nyata bagi kampus kami dan bagi kami selaku Sivitas Akademika. Kiranya ibadah yang kami laksanakan di saat ini, dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya, mau jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra Tunggal Yesus Kristus, dan dengan tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Mazmur 104, ayatnya yang ke-24 sampai yang ke-31, yang berbunyi demikian. Betapa banyak perbuatanmu, ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya, di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Sivitas Akademika UKSW yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, di tengah pandemi COVID-19 yang menghantam seluruh penjuru dunia, pada tanggal 30 Mei 2020, SpaceX yang dipimpin oleh Elon Musk berhasil membuat sejarah sebagai perusahaan swasta pertama di dunia yang berhasil mengirimkan astronot ke luar angkasa dari Kennedy Space Center, Florida. Setelah 18 tahun melalui riset, pengembangan, dan tak terhitung banyaknya kegagalan, bahkan rencana penerbangan sempat dibatalkan sehari sebelumnya karena cuaca. Akibatnya, kritik bertebaran di mana-mana pada waktu itu. Bahkan dalam beberapa komunitas ilmiah dijadikan bahan lelucon. Tetapi keesokan harinya, semua pasang mata di berbagai belahan dunia melihat dan mengakui kehebatan visi manusia lewat lepas landasnya
roket Falcon 9 yang mengantarkan 2 orang astronot, Bob Behnken dan Doug Hurley, menuju stasiun antariksa di luar angkasa. Peristiwa bersejarah ini kemudian menjadi trigger bagi pesawat-pesawat luar angkasa lain ingin dikembangkan di negara-negara Eropa dan di berbagai belahan dunia yang lain. Dalam pidato sambutannya, Donald Trump yang hadir pada waktu itu mengatakan seperti ini, "Space travel is not a feat of engineering alone. It is also a moral endeavor, a measure of a nation's vision, its willpower, its place in the world. Exploration is a test of our values and our faith." Yang kalau kita artikan kira-kira seperti ini, Bapak Ibu, dalam bahasa Indonesia. Perjalanan luar angkasa bukanlah prestasi teknik saja. Ini juga merupakan upaya moral. Ukuran dari visi suatu bangsa, kemauannya, dan tempatnya bangsa itu di dunia. Eksplorasi adalah ujian bagi nilai-nilai kita dan iman kita. Civitas Akademika UKSW yang dikasihi dalam Tuhan, kita memasuki tahun 2021 dengan optimisme yang sebenarnya dibungkus oleh perasaan harap-harap cemas. Kapan pandemi COVID-19 ini benar-benar berakhir di muka bumi, atau setidak-tidaknya di kota kita Salatiga ini? Kita sudah mengalami sebagai institusi pendidikan sepanjang tahun lalu bagaimana kita dipaksa mau tidak mau, suka tidak suka untuk merubah banyak hal dalam pola-pola interaksi belajar mengajar kita maupun perjumpaan-perjumpaan kita sebagai komunitas ilmiah. Sebuah kajian yang dilakukan oleh para analis Wall Street pada bulan Desember 2020 menunjukkan bahwa seluruh dunia mungkin saja akan jatuh dalam resesi terparah di abad ini akibat COVID-19. Dalam pergumulan-pergumulan semacam inilah pertanyaan tentang siapakah kami membangun jati diri guna mengemban misi kehadiran Satya Wacana nampaknya masih relevan bagi kita ketika kita memilih melangkah dalam iman memasuki tahun 2021. Eric Peels, seorang teolog, mengungkapkan bahwa kalau narasi dalam perjanjian lama itu berkaitan dengan apa yang Allah telah kerjakan, tulisan nabi-nabi itu melaporkan apa yang telah Allah sabdakan, sedangkan Mazmur adalah tanggapan umat atas karya dan sabda Allah. Seluruh pengalaman manusia nampak dalam Mazmur yang menyebabkan kitab ini sangat bermanfaat dalam perenungan-perenungan pribadi maupun komunitas. Secara spesifik, bacaan kita di pagi hari ini, pasal 104 oleh Lembaga Alkitab diberi judul Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Ayat 24 dari bacaan kita menggambarkan sebuah pengakuan dari sang pemazmur akan banyaknya perbuatan-perbuatan Tuhan yang semuanya itu dijadikan dengan kebijaksanaan. Jika kita membaca ayat-ayat sebelumnya, ayat 1 sampai ayat yang ke-23, di situ tergambar dengan detail kebesaran Tuhan atas langit dan bumi dan segala benda yang ada di dalam bumi ini, baik itu benda yang hidup maupun benda yang mati. Dalam bahasa sains kita menyebutnya biotik yang hidup dan abiotik yang mati. Civitas Akademika UKSW yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk mencermati ayat yang ke-29 dan 30 yang dalam refleksi saya merupakan bagian yang menarik dari perenungan bacaan pagi ini. Menariknya di mana?
sang penulis kitab Mazmur secara eksplisit menuliskan pembeda antara yang hidup di sisi yang lain. Sang penulis secara eksplisit menuliskan pembeda antara yang hidup di satu sisi dan yang mati di sisi yang lain. Apa pembedanya? Pembedanya menurut sang pemazmur adalah roh Tuhan pada yang hidup. Frasa kalimat kembali menjadi debu menunjukkan bahwa material dasar penyusun semua ciptaan adalah sama, sama-sama debu. Saya lalu teringat ucapan Carl Sagan, seorang ahli astronomi besar dunia. Dia mengatakan begini, kosmos juga ada di dalam diri kita. Kita terbuat dari material penyusun bintang. Dalam beberapa translasi bahasa Inggris menggunakan istilah star stuff atau stardust, debu bintang. Bahkan bagi kita yang mendalami atau pernah belajar sains, kita tahu betul bahwa baik benda mati maupun benda hidup tersusun atas atom-atom. Apa artinya? Artinya bahwa sebenarnya tanpa napas kehidupan yang dalam bahasa Permazmur disebut roh Tuhan yang disertai dengan akal budi, kita selaku manusia tidak ada lebih-lebihnya dibandingkan ciptaan yang lain, bahkan makhluk hidup. Apa artinya? Artinya bahwa tanpa napas kehidupan yang dalam bahasa Pemazmur disebut sebagai roh Tuhan itu dan akal budi, kita selaku manusia tidak ada artinya apa-apa. Karena kita sama saja dengan ciptaan yang lain, bahkan dengan benda mati sekalipun. Justru karena manusia, karena kita begitu berharga di mata Tuhan, maka kita dalam kitab Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-7 dikatakan bahwa saat penciptaan manusia, Tuhan menghembuskan nafas hidup. Dalam bahasa Ibrani, nismat hayim, yang artinya roh yang hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup, nefes haya. Civitas Akademika UKSW yang dikasihi Tuhan, bahkan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang begitu istimewa, manusia masih memiliki begitu banyak keterbatasan di dalam dirinya. Sebagai contoh, kemampuan mendengar kita sangat terbatas pada daerah rentang frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz yang disebut sebagai daerah audiosonik. Di bawah 20 Hz daerah infrasonik dan di atas 20 kHz ultrasonik kita tidak mampu mendengar. Contoh yang lain, kemampuan melihat kita. Manusia hanya bisa melihat pada range gelombang elektromagnetik yang sangat sempit, yang dikenal sebagai daerah cahaya tampak atau visible light. Apa artinya bagi kita semua? Artinya bahwa kita dalam mendengar dan melihat sangat terbatas sebagai manusia. Jika kita ditempatkan dalam suatu ruang yang benar-benar gelap tanpa cahaya bersama dengan seekor kelelawar, bisakah kita berpindah tanpa menabrak sesuatu di sekeliling kita? Rasa-rasanya kemampuan kita kalah dari kelelawar yang mampu bergerak dalam kegelapan dengan kemampuan ultrasonik yang dikenal sebagai kemampuan ekolokasi. Dalam bidang kajian saya di fisika medis, keterbatasan manusia begitu terpampang jelas. Para tenaga medis bisa melihat organ-organ di dalam tubuh manusia, membuat diagnosis, dan melakukan tindakan-tindakan medis yang tepat. Sangat tergantung kepada instrumen-instrumen medis seperti pesawat ronsen, CT scan, USG, magnetic resonance imaging,
atau MRI, bahkan aplikasi kedokteran nuklir yang menggunakan sumber radiofarmaka, sehingga manusia bisa melihat organ secara anatomis maupun fungsi-fungsi secara fisiologis. Ini adalah buah pengetahuan dan kesadaran akan keterbatasan manusia yang tidak bisa melihat ke dalam tubuh kita sendiri. Civitas Academica UKSW yang dikasihi dalam Tuhan. Salah satu tonggak sejarah Universitas Kristen Setiawacana adalah pada tanggal 17 Oktober 1956, UKSW memulai perkuliahan bukan dengan pemaparan mata kuliah, tetapi memulai dengan khotbah yang disampaikan oleh Bapak Noto Hamijoyo. Menyegani Tuhan, itulah pangkal segala pengetahuan. Pak Noto mengatakan, tetapi Alkitab menggali dasar yang lebih dalam, dan segala ilmu harus berpangkal pada kedaulatan Allah dan ketaatan kepada firman dan normanya. Hanya dalam terang firman Allah kita dapat melihat dengan jelas pada segala lapang ilmu pengetahuan. Hanya dalam terang firman Allah kita boleh berharap memperoleh kebenaran yang sejati. Pokok pikiran beliau dipertegas dalam pidato pembukaan PT PGKI tanggal 30 November 1956 saat menjelaskan tentang tugas satu rupa yang pertama, yaitu sovereignty. Dasar ini berisi pengakuan bahwa Allah adalah khalik atas seluruh kosmos, Tuhan yang berdaulat, yang bertahta di atas batas dan yang mutlak di atas makhluknya. Bersama-sama dengan normativitas, aktualitas dan sociabilitas, sampai hari ini kita sebagai Civitas Academica memaknainya sebagai dasar-dasar filsafat UKSW yang menjadi roh dalam seluruh pengembangan UKSW dalam melaksanakan tugas-tugas dan pelayanannya di tengah-tengah bangsa ini. Hal ini juga didorong karena eksistensi Fakultas Teologi yang menurut penuturan Bapak Profesor Pendeta John Atitalei disampaikan oleh Pak Noto bahwa kita punya Fakultas Teologi supaya dosen-dosennya bisa menolong dosen fakultas lain melihat hubungan antara iman Kristen dan ilmu pengetahuan. Inilah yang kemudian kita maknai sebagai mencari nisbah antara ilmu dan iman. Civitas Academica UKSW yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dan perlindungannya di pagi ini mengingatkan kita kembali sebagai manusia dan Civitas Academica UKSW untuk bersikap rendah hati dalam pencarian kebenaran di setiap bidang studi kita, melalui sikap menyegani Tuhan di dalam kebesarannya. Hanya dengan demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangannya itu akan menjadi bermakna dan bermanfaat bagi kemanusiaan dan alam ini. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman mahasiswa di kelas maupun dalam perjumpaan-perjumpaan dengan siapapun, maupun dalam tulisan-tulisan hangat di sosial media, bahwa sains, teknologi, dan segala bentuk pengembangannya itu ibarat pisau di tangan manusia. Dengan pisau itu saya bisa memotong daging, sayur, bawang merah, bawang putih, dan bumbu-bumbu yang lain, diracik menjadi sebuah masakan, menu yang sangat enak, yang sehat dan bergizi. Tetapi dengan pisau yang sama bisa dipakai untuk mengancam sesama kita atau bahkan membunuh sesama kita. Semoga kampus ini terus diberkati dalam semangat keilmuannya untuk menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Amin. Mari kita satu di dalam doa syafaat.
Tuhan, kami mengucap syukur untuk persekutuan di pagi hari ini. Firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami selaku persekutuan orang-orang percaya, selaku komunitas ilmiah, untuk terus mengakui kebesaran Tuhan dalam segala pengembangan keilmuan kami di Universitas Kristen Satyawacana. Biarlah dalam kerendahan hati kami terus mengembangkan ilmu dan lembaga pendidikan ini. Karena itu Tuhan, kami mau berdoa bagi para pembina, pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satyawacana, bagi para pemimpin di universitas ini, para rektor, para pembantu rektor, para dekan kaprodi, sampai seluruh subsistem di bawahnya. Biarlah dalam terang kasih Kristus, di dalam hikmat-Mu, universitas ini dipimpin dan diarahkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, melayani masyarakat, bangsa, dan negara. Bagi seluruh sivitas akademika UKSW, Tuhan memberikan kami semua kekuatan, memberi kami semua hikmat untuk melakukan tugas-tugas kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah kampus ini. Kami mau berdoa, ya Tuhan, bagi bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin dari pusat sampai ke daerah-daerah, bahkan kami yang ada di kota Salatiga ini, supaya saling bersinergi, saling menopang, saling mendukung dalam berbagai upaya-upaya pemerintah membawa kemajuan bagi bangsa ini. Terutama ketika bangsa ini masih terus bergumul dalam proses-proses bagaimana menanggulangi COVID-19. Setiap orang dengan segenap caranya masing-masing, Tuhan memberikan kekuatan. Kami percaya bahwa ujian yang kami alami sebagai bangsa maupun sebagai warga dunia ini adalah cara Tuhan juga supaya kami semua tetap mawas diri, tetap rendah hati, dan mengandalkan Tuhan di dalam langkah-langkah kehidupan kami semua. Karena itu, biarlah proses-proses penanggulangan COVID-19 dapat terlaksana dengan baik di dalam terang kasih Kristus. Berbagai permasalahan bangsa di seluruh aspek kehidupan ini, kami tahu begitu kompleks. Tetapi dalam Tuhan, selalu ada jalan keluar yang terbaik. Kami berdoa bagi para mahasiswa di berbagai penjuru negeri ini, yang sampai hari ini mungkin masih berkuliah secara daring. Tuhan memberkati seluruh fasilitas komunikasi yang ada, memberkati para orang tua, agar juga menopang anak-anaknya, memberi semangat dalam proses-proses belajar di masa-masa yang tidak mudah ini. Satu hal yang kami percaya, kalau tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan akan selalu ada dan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Karena itu Tuhan, dalam kerendahan hati, kami minta pertolongan Tuhan, agar sebagai sivitas akademika UKSW, kami Tuhan layakan dan Tuhan pakai terus menjadi berkat bagi bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memohon berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dengan tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus, memberkati kami semua sebagai sivitas akademika UKSW, untuk terus menjadi berkat bagi bangsa ini, hari ini, besok, terus kekal,
selama-lamanya. Amin. Bentuk hati ini jadi bejana untuk hormatmu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hati